Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang sangat menarik yang akan memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Untuk itu simaklah kisah ini sampai akhir, sebab di ujung video akan ada inti pelajaran dari kisah spesial kali ini. Pada suatu waktu, seorang anak laki-laki bernama Finn dan kakak perempuannya Mary datang mengunjungi rumah kakek dan nenek mereka di sebuah pedesaan yang indah. Mereka dijadwalkan akan berada di sana selama 2 minggu, sebab kedua orang tua mereka yang harus bekerja keluar kota dan bertepatan juga dengan libur panjang sekolah. Rumah itu bersebelahan dengan hutan yang biasa dimanfaatkan oleh para warga sebagai mata pencaharian. Pohon-pohon rindang, serta sebuah danau yang airnya jernih berkilauan di bawah sinar matahari benar-benar memanjakan mata mereka berdua. Bagi Finn dan Mary, kunjungan ini selalu menjadi petualangan yang mereka nantikan. Suatu pagi, saat sedang bermain di halaman belakang, Finn menemukan sebuah ketapel tua tergeletak di dekat gudang. Ia segera mengambilnya dengan penuh semangat. Dalam hatinya, ia berniat untuk berlatih menembak sasaran di hutan belakang rumah. Mary sang kakak hanya tertawa kecil, ikut senang dengan penemuan sang adik. Finn kemudian berlari ke dalam hutan yang berada di belakang rumah kakek neneknya. Ia memilih beberapa batu kecil dan mulai mencoba menembak sebuah apel yang tergantung di ranting yang cukup tinggi. Namun hasilnya selalu meleset. Berkali-kali ia membidik, berkali-kali pula ia gagal mengenai sasaran. Semakin lama, rasa frustasi mulai menyelimutinya. Saat matahari mulai beranjak tinggi, Finn memutuskan untuk kembali ke rumah. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari hutan, merasa sedikit kecewa dengan hasil latihannya. Namun saat hampir sampai di halaman rumah, matanya tertuju pada sesuatu. Seekor bebek peliharaan neneknya yang sedang berjalan santai di halaman. Tanpa berpikir panjang, entah karena refleks atau hanya sekedar iseng, Finn mengangkat ketapelnya, membidik bebek itu, dan melepaskan peluru batu kecil. Ia tahu kemampuannya menembak masih sangat buruk sebab baru 1 hari berlatih. Jadi ia tidak mungkin akan mengenai bebek itu, pikirnya. Namun, cetas, batu itu meleset cepat dan mengenai bebek itu tepat di kepala. Bebek itu langsung terjatuh tanpa suara. Mata Finn membelalak lebar. Ia tidak bermaksud untuk benar-benar mengenainya, apalagi sampai membunuhnya. Tetapi malangnya, saat ia tidak bersungguh-sungguh, tembakannya malah tepat sasaran. Darah Finn terasa berdesir. Ia berlari mendekati bebek yang kini tergeletak tak bernyawa. Ia melihat ke sekeliling dengan panik, seolah ia adalah tersangka utama dari sebuah kasus besar. Jantungnya berdetak kencang dan keringat mulai membasahi wajahnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya, dengan cepat ia mengangkat bebek yang mati itu dan membawanya ke hutan, lalu membuangnya di tempat yang ia rasa aman. Namun yang tidak disadari oleh Finn adalah bahwa Mary telah melihat semuanya dari jendela dapur. Ia menyaksikan bagaimana adiknya membunuh bebek itu, lalu kemudian mencoba menghilangkan jejaknya. Namun Mary memilih untuk diam untuk saat ini. Ketika makan siang tiba, Finn duduk dengan gelisah di meja makan. Ia nyaris tidak menyentuh makanannya, terlalu sibuk memikirkan tragedi yang baru saja ia alami. Meskipun ia merasa tidak ada yang tahu kesalahannya, namun rasa gelisah terus menghantui pikirannya. Setelah makan siang, sang nenek berkata, "Mary, bantu nenek mencuci piring ya." Sebelum Mary menjawab, ia melirik ke arah Finn yang duduk di seberangnya. Lalu dengan senyum kecil yang licik, ia berkata, "Nenek, Finn tadi bilang ingin membantu di dapur." Mendengar pengakuan sang kakak, Finn menoleh kaget.
Namun sebelum ia bisa membantah, Mary mendekat dan berbisik di telinganya. "Ingat bebek yang tadi kamu tembak, bukan? Aku melihat semuanya." Darah Finn seakan berhenti mengalir. Ia menatap Mary dengan ketakutan. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan mulai berangkat ke dapur untuk membantu sang nenek mencuci piring. Di sisi lain, Mary terlihat tersenyum puas sebab sudah punya kartu pamungkas untuk mengerjai sang adik. Sejak hari itu, Finn seperti menjadi pembantu pribadi Mary. Setiap kali ada pekerjaan rumah, Mary selalu berkata Finn ingin melakukannya. Dan setiap kali Finn menolak, Mary hanya perlu membisikkan 2 kata, "Ingat bebek itu, ingat bebek." Dan Finn pun langsung menurut. Beberapa hari berlalu dan Finn merasa semakin tertekan. Setiap kali ia melihat Mary, ia merasa seperti sedang dihantui. Rasa bersalahnya semakin berat dan ia tidak tahan lagi diperalat oleh sang kakak. Hingga puncaknya terjadi pada suatu sore. Saat sang kakek mengajak salah satu dari mereka memancing, sang nenek menjawab jika Finn lah yang akan menemani sang kakek sebab Mary akan membantu nenek merajut. Namun Mary dengan tatapan tajam dan nakal terus mengerjai sang adik dengan mengatakan bahwa Finn meminta agar peran mereka ditukar. Finn yang akan membantu nenek dan Mary yang akan pergi memancing dengan sang kakek. Tak punya pilihan lain, Finn pun di bawah tekanan sang kakak mengiyakan pernyataan itu. Beberapa saat duduk di dekat sang nenek yang sedang merajut, Finn yang lelah dengan kegelisahan yang terus menghantui pikirannya, memberanikan diri untuk mengakui rahasianya kepada sang nenek. Dengan tangan gemetar ia berkata, "Nenek, aku harus mengakui sesuatu." Sang nenek mengangkat wajahnya lalu tersenyum lembut. "Ada apa sayang?" Finn menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya mengaku, Aku yang membunuh bebek nenek yang hilang kemarin. Aku tidak sengaja. Aku menembaknya dengan ketapel. Lalu aku panik, jadi aku menyembunyikannya di hutan." Ia menunduk, menunggu amarah atau teguran dari sang nenek. Namun yang ia dapatkan justru sebuah kehangatan. Sang nenek menariknya ke dalam pelukan, mengelus rambutnya, dan berkata dengan lembut, "Finn, nenek sudah tahu." Finn mendongak. Ia terkejut. Sang nenek tersenyum lalu melanjutkan, "Nenek melihat semuanya dari jendela saat itu. Nenek tahu kamu pasti merasa bersalah. Tapi nenek ingin melihat berapa lama kamu akan membiarkan Mary memanfaatkanmu dengan rahasia itu." Air mata mulai menggenang di mata Finn. "Jadi, nenek tidak marah?" Sang nenek menggeleng. "Tentu saja tidak. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah berani mengakuinya dan belajar darinya. Jangan biarkan bayang-bayang kesalahan itu terus menghantuimu." Mendengar penuturan dari sang nenek membuat Finn merasa lega. Beban berat yang menghantuinya selama ini seakan menghilang begitu saja. Dan ketika Mary mengetahui bahwa Finn telah mengakui semuanya, ia hanya bisa nyengir. Kini ia tidak bisa lagi mengerjai sang adik dengan rahasianya. Dan semenjak hari itu, Finn belajar sebuah pelajaran penting, bahwa menyembunyikan kesalahan hanya akan memperburuk keadaan, membuat hati tak tenang, hingga rasa gelisah yang tiada henti. Dan keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju kebebasan dari semua beban di hati. Teman-teman, seringkali kita terjebak dalam kegelisahan tiada ujung sebab kesalahan yang terus kita sembunyikan, hingga tak ada lagi hari-hari yang penuh ketenangan. Takut rasanya mengakui sebuah kesalahan dan mendapatkan teguran. Padahal itulah satu-satunya jalan untuk kembali merasakan ketenangan. Seringkali apa yang kita takutkan adalah jalan menuju kebebasan. Dan seperti pengakuan Finn, seringkali kenyataan itu
tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Jadi mulai hari ini, jadilah manusia sejati yang tidak takut mengakui kesalahan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika teman-teman suka kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.